Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, dipermudah dalam semua urusan. Amin. Baik, kali ini kita akan belajar VLOOKUP ya. Jadi kita akan menarik data, isian data yang di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di sini sudah saya siapkan datanya. Jadi nanti kita akan menggunakan acuan itu adalah nomor ID ya. Jadi nomor ID yang di sini itu sama dengan nomor ID yang ada di sini. Tetapi kita akan menarik isinya. Misalnya nama pemilik ID ini siapa, alamat ID ini di mana ya. Jadi master datanya sudah ada di sini, tinggal kita akan tarik di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum like silahkan di like dulu, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan jika nanti video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa di share ke media sosial yang teman-teman punya, jadi biar teman-teman yang lain dapat ilmunya juga. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi kita akan coba tarik data ini, jadi nama pemilik ID sama alamat ini di isian data di sini, supaya data ini nanti sama. Misalnya nomor ID yang 490 ini bisa tertarik secara otomatis di sini ya. Nama pemilik ID-nya sama alamatnya bisa tertarik. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP itu adalah singkatan dari vertical lookup ya. Fungsi VLOOKUP itu adalah untuk mencari data dalam tabel yang disusun secara vertikal, teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ini untuk menarik data secara vertikal. Jadi vertikal itu maksudnya dia akan ke samping sini, nyari datanya ke samping sini ya. Kalau horizontal dia akan narik data ke bawah. Jadi kalau kita akan narik data horizontal itu berbeda lagi rumusnya ya. Tapi untuk kali ini kita akan coba narik data menggunakan VLOOKUP, yang kita akan gunakan adalah vertikalnya. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk menarik data ini menggunakan VLOOKUP. Jadi yang pertama, kalau kita mau cepat itu kita akan klik yang fungsi lookup insert function yang di sini teman-teman ya, untuk mempermudah. Jadi tidak perlu kita tulis misalnya begini. Misalnya kita akan tulis sama dengan terus VLOOKUP, langsung kita klik 2 kali di sini. Ini kan agak lama teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan fungsi yang ada di sini ya, insert function di sini. Kita klik sekali yang di sini insert functionnya, tetapi sebelum kita klik kita arahkan dulu kursornya di nama pemilik rekening ini teman-teman ya. Yang pertama ini. Jadi kita klik insert function ini, lalu akan muncul seperti ini. Kita cari yang VLOOKUP ya. Jadi nanti kalau tidak muncul VLOOKUP ini, teman-teman cari di sini yang pilih yang all aja ya. Jadi nanti kalau sudah dipilih all, lalu teman-teman cari aja yang VLOOKUP ya, VL. Jadi di sini ada di bawah ya VLOOKUP. Setelah itu kita pilih OK. Nah, setelah kita OK kan, maka akan tampil seperti ini ya. Jadi akan tampil seperti ini. Yang pertama kita akan cari data acuan atau sel acuan yang akan kita gunakan untuk narik nama pemilik ID ini dan alamatnya ini nanti. Jadi lookup value-nya itu kita akan menggunakan kolom A ini teman-teman ya. Lookup value-nya kita akan menggunakan kolom A. Jadi lookup value ini artinya akan menggunakan kolom acuan. Jadi kolom acuan itu yang akan kita gunakan adalah nomor ID ini teman-teman ya. Setelah kita tentukan lookup value-nya, lalu kita klik sekali yang ini, yang paling atas ini, yang sini paling atas ini, sebagai data acuan kita. Nah, setelah itu kita akan mengarahkan kursornya ke tabel array yang di bawah ini ya. Kita klik sekali tabel array, lalu kita masuk ke master data ini. Karena kita akan menarik data pemilik ID, kita masuk ke master data ini ya. Masuk ke master data, lalu kita akan blok dari nomor ID ini teman-teman, atau select dari nomor ID. Karena tadi acuan kita itu adalah nomor ID, maka yang harus kita tembak pertama itu adalah nomor ID-nya, supaya datanya sama antara isian data lookup value dengan tabel array-nya itu sama dulu ya. Jadi kita arahkan kursornya ke nomor ID ini sekali, lalu kita tekan kursornya, kita tekan mouse kiri sekali, lalu kita geser ke kanan ya. Jadi nama pemilik ID itu ada pada kolom kedua ya, ada pada kolom B ya, ada pada kolom B. Setelah kita blok seperti ini atau kita tandai seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Untuk lebih cepatnya teman-teman bisa menggunakan keyboard Ctrl Shift lalu tekan tanda panah ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kalau dia tidak ada muncul logo dolar di sini, kita tekan tombol F4 teman-teman ya, untuk memunculkan logo dolar. Jadi logo dolar itu fungsinya adalah untuk untuk mengikat rumus ini supaya tidak bergerak ya. Artinya dia akan terarah nanti, dia akan berurutan ke bawah. Jadi kalau dia tidak dikasih logo dolar, maka nanti akan ketembak yang paling atas itu saja ya. Setelah itu kita arahkan kursornya ke bawah sini. Setelah itu kita tuliskan angka 2. Angka 2 ini dari mana diambil? Angka 2 ini diambil dari kolom B yang tadi di master data. Jadi nama pemilik ID itu ada pada kolom B atau kolom kedua dari nomor ID.
Setelah itu kita nolkan ya. Nah, klik 0. Jadi angka 2 ini tadi diambil dari di sini teman-teman ya. Diambil dari kolom B yang ini. Ya, diambil dari kolom B yang ini. 1, 2. Jadi setelah nomor ID ini dia dihitung dari nomor ID A, B. Jadi dia hitungannya kolom kedua. Nah, balik ke master data. Jadi 0 di sini, 0 ini fungsinya artinya adalah false ya. Nah, jadi false. Nah, jadi setelah itu kita tekan OK. Jadi nomor ID yang ini ini namanya adalah nama pemilik ID itu adalah Mulyani. Kita coba ya, kita akan cari. Kita copy, lalu kita cari ke sini, tekan Ctrl F, lalu kita pastikan ID tersebut benar enggak namanya atas nama Mulyani. Benar teman-teman ya. Jadi posisi Mulyani itu ada di urutan ke nomor 29 atau ada dia di sel 29, tetapi di isian data ini ada di paling pertama. Ya, jadi supaya kita tidak capek-capek mencari satu persatu, kita gunakan rumus VLOOKUP ini teman-teman ya. Setelah itu, setelah dia jadi satu ini tinggal kita tarik aja teman-teman ya. Tinggal kita tarik aja. Tinggal kita tarik, kita arahkan kursornya ke sini, lalu kita tanda panah yang ini, kasih tanda plus, lalu kita tarik ke bawah. Nah, jadi rumusnya akan jadi teman-teman ya. Nah, itulah fungsinya kalau ada logo dolar di sini. Kalau dia tidak ada logo dolar, maka di sini akan tertarik Mulyani semua. Jadi untuk mengikat rumus itu kita menggunakan logo dolar ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Kita coba untuk narik alamatnya teman-teman ya. Masih kita menggunakan cara yang sama, yaitu kita menggunakan insert function yang di sini untuk mempermudah dalam proses penulisan rumus VLOOKUP teman-teman ya. Kita klik sekali, lalu kita pilih VLOOKUP. Ya, kita geser ke bawah. Kita cari VLOOKUP, mana VLOOKUP, atau kalau sulit kita tekan aja VL pada keyboard ya. Setelah itu kita oke. Setelah ketemu, tetap kita menggunakan acuan itu adalah nomor ID ini ya. Kita klik sekali, lalu kita arahkan kursornya ke tabel array. Tabel array kita akan cari alamat teman-teman ya. Jadi alamat ini nanti akan berada di kolom keberapa di master data ini ya. Jadi kita arahkan ke master data, lalu kita naikkan ke atas, tetap kita menggunakan acuan nomor ID ya. Jadi alamat itu ada pada kolom C atau kolom ketiga ya. Jadi caranya kita klik nomor ID ini sekali, lalu kita tekan kiri mouse, tahan, lalu geser ke ini ya. Jadi dia berada pada kolom ketiga. Setelah itu kalau kita mau cepat, tapi kalau kita mau tarik ke bawah juga tidak masalah. Tapi kalau datanya banyak, tinggal teman-teman lepas, lalu tekan Ctrl Shift, lalu tanda panah ke bawah. Nah, itu teman-temannya untuk mendrag semua atau untuk menselect semua. Nah, kalau dia belum ada muncul dolarnya secara otomatis di sini, teman-teman tinggal tekan F4 ya di keyboard. Tekan F4, lalu arahkan kursornya ke bawah sini, lalu tulis angka 3. Kenapa angka 3? Karena alamat itu berada pada kolom ketiga di master data ini ya. Makanya saya tuliskan angka 3. Kalau 0 ini artinya false. Nah, gitu ya. Jadi kalau false ini maksudnya apabila nanti ada ID-nya di sini tapi tidak terbaca di sana, maka nanti akan terbaca salah atau NA nanti tulisannya. Setelah itu kita oke kan. Nah, ini ya. Coba kita cek yang ini ya. Kita copy dulu, kita cari. Ini alamatnya Dusun Gili Gede ya. Kita cari di sini, lalu kita coba find. Lalu kita pastekan dengan ID yang ini. Ya, ini ya, alamatnya Gili Gede RT 02 sama enggak? Nah, kita lihat ya sama ya. Setelah itu caranya tinggal kita arahkan kursornya ke sini, lalu kasih tanda plus seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk menarik data ya, menarik data dari sel yang berbeda atau nanti bisa dari file yang berbeda. Jadi sama saja caranya teman-teman ya, baik dia dari sheet yang berbeda ataupun sheet sama ataupun file yang berbeda, ini sama. Selama dia masih seputaran Excel itu masih bisa untuk ditarik datanya menggunakan VLOOKUP. Jadi caranya itu tetap sama teman-teman ya. Oh ya, jadi nanti kalau teman-teman menjalankan ini dalam jumlah besar, datanya besar, misalnya sampai puluhan ribu, ini setelah dia dirumuskan, jangan lupa teman-teman copy value supaya tidak berat jalannya ya, supaya begitu teman-teman klik yang lain ini tidak berat. Caranya gimana? Caranya kita drag semua sampai sini untuk menghilangkan rumus. Setelah ini lalu, kita drag atau kita tandai sampai bawah untuk menghilangkan rumusnya, lalu kita kontrol copy, lalu di sini kita pilih paste 1 2 3 ya. Maka di sini nanti rumusnya itu akan hilang. Jadi ini kalau kita mau klik yang lain tidak berat ya, karena rumusnya sudah kita hilangkan. Ya, saya kira itu teman-temannya cukup mudah untuk menggunakan rumus VLOOKUP untuk menarik data atau untuk mengawinkan data dari sheet 1 ke sheet yang lain, ini sangat mudah saya kira. Saya kira itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.